Oke, kembali lagi di iTech Channel. Kali ini kita akan membahas tentang software database. Software apa saja yang dibutuhkan ketika membuat sebuah database, cara penginstalannya, dan juga kita akan membuat tutorial penginstalan database. Untuk kali ini kita akan membahas satu persatu ya. Oke, ada 6 macam software database. Secara umum ada beberapa jenis software database yang sering digunakan, yaitu Microsoft Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL, Firebird, PostgreSQL. Ada 6 macam software database. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang software database terlebih dahulu ya. Software database merupakan salah satu jenis software yang juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam komputer. Ada berbagai software database yang bisa menjadi bagian dalam pengolahan pada komputer. Dengan adanya software database, komputer bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang digunakan. Oke, yang pertama ada Microsoft Access. Software database yang satu ini sangat cocok untuk digunakan untuk sebagian besar komputer relasional. Komputer-komputer rumahan yang hanya digunakan untuk berbagai kebutuhan yang ringan, sekalipun juga banyak yang menggunakan Microsoft Access ini sebagai database andalan untuk digunakan. Oke, yang kedua ada Oracle. Software database ini menjadi salah satu database yang bisa menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu hingga ukuran terabyte. Software database yang satu ini menjadi salah satu database yang sering dipilih dan sering untuk digunakan karena memang mudah untuk di-download dan juga memiliki versi free download. Oracle ini juga menjadi salah satu software database yang cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang database. Yang ketiga ada MS SQL Server. Untuk software database ini, database yang merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk produk Microsoft. Yang keempat ada MySQL. Untuk software database yang satu ini menjadi salah satu database yang paling terbuka untuk seluruh open source dan bisa digunakan untuk seluruh platform seperti Linux ataupun Windows. Yang menjadi kelebihan dari software database ini adalah penggunaan dari software database ini bisa digunakan untuk multi-user karena memang pengakses database pada software ini menggunakan program yang bersifat network. Yang kelima ada Firebird. Database ini bisa digunakan dengan sangat baik dan bisa berjalan dengan cepat ketika digunakan untuk Linux, Windows, dan bahkan untuk sebagian platform Unix. Dan yang terakhir ada PostgreSQL. Software database yang satu ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membangun database server yang hanya bersifat open source dengan lisensi GPL atau General Public License. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penginstalan atau cara penginstalan database MySQL. Berikut adalah tutorialnya. Step yang pertama, cara menginstal database MySQL. Pastikan Anda telah menyimpan source MySQL pada komputer Anda. Lalu jalankan file MySQL installer community 5.7.1 6.0. Misi yang ada di folder tempat Anda menyimpan hasil download source MySQL tadi. Step yang kedua, setelah itu akan muncul dialog keterangan Windows configures MySQL installer. Tunggu sampai proses loading ini selesai. Time remaining sampai 17 second. Step yang ketiga, seperti pada umumnya, kita menginstal sebuah aplikasi. Akan muncul sebuah tampilan license agreement. Silahkan centang checkbox I accept the license terms lalu klik next. Lanjut ke step yang keempat. Lalu akan muncul tampilan setup type. Di sini ada beberapa opsi pilihan proses instalasi, yaitu yang pertama ada developer default, yang kedua server only, yang ketiga client only, yang keempat full, yang kelima custom. Penulisan tidak dapat menjelaskan masing-masing opsi, namun perbedaan yang mendasar dari masing-masing opsi adalah program apa saja yang ingin diinstal di dalamnya. Tapi yang pasti kita pilih server only, karena memang yang kita butuhkan adalah MySQL Server.
tidak perlu yang lain. Silahkan klik server only lalu klik next. Step yang kelima, selanjutnya kita akan muncul daftar program apa saja yang kita akan pasang di komputer kita. Karena pada sebelumnya kita hanya akan install database MySQL Server saja, maka yang muncul hanya satu saja, yaitu MySQL Server. Setelah itu klik execute. Yang keenam, maka proses install database MySQL berjalan. Jika ingin melihat detail proses install database MySQL, silakan klik tombol Show Details. Step 7, setelah itu akan tampil keterangan bahwa proses install database MySQL telah complete atau telah selesai. Pada bagian status dan pada bagian detail proses install database MySQL akan muncul fitur apa saja di dalamnya. Lalu klik next. Step ke-8, sampai di sini akan muncul daftar konfigurasi KSQL. Karena awal kita memilih server only, jadi yang muncul hanya pengaturan konfigurasi MySQL. Klik next. Step yang ke-9, lalu kita akan dibawa ke bagian konfigurasi awal, yaitu type and networking. Untuk detail konfigurasi silahkan Anda samakan dengan yang di bawah ini. Setelah itu jika telah sesuai, klik next. Step 10, setelah itu akan muncul bagian konfigurasi akun and roles. Pada bagian ini penulis tidak tahu apakah kolom password bisa dikosongkan atau tidak, namun penulis mengisi password tanpa tanda kutip. Silahkan Anda sesuaikan. Untuk bagian bawah dilewatkan saja, kecuali jika ingin menambahkan pengguna di MySQL yang Anda install di komputer Anda ini. Jika telah selesai, silahkan klik next. Step 11, setelah itu akan muncul bagian konfigurasi Windows Service. Pada konfigurasi ini akan menemani proses startup program MySQL ini, sehingga apabila komputer baru saya diaktifkan, maka secara otomatis MySQL dapat langsung digunakan tanpa perlu diaktifkan terlebih dahulu. Silahkan ikuti pengaturan di bawah ini. Jika telah selesai, klik next. Lanjut ke step yang 12. Setelah itu akan dibawa ke bagian plugins and extension. Pada konfigurasi ini, penulisan membiarkan semuanya dikosongkan. Lalu setelah itu, silahkan klik next. Oke, lanjut ke step 13. Sampai di sini semua konfigurasi akan dijalankan secara otomatis dan akan terlihat apa saja yang akan dikonfigurasi oleh sistem. Di bagian ini semua akan berjalan dengan otomatis. Anda hanya tinggal klik tombol execute saja. Step ke-14, terakhir akan muncul keterangan installation complete. Di bagian ini ada tombol copy log to clipboard. Tombol ini berfungsi untuk mengcopy seluruh keterangan log proses instalasi. Biarkan saja tombol tersebut. Silahkan klik finish. Step yang ke-15, setelah itu kita akan dikembalikan lagi ke bagian product configuration. Namun bedanya kali ini adalah daftar keterangan modul apa saja yang telah selesai dikonfigurasi. Karena pada awal kita hanya memilih server only, maka yang muncul hanya daftar host MySQL server. Lalu klik next. Step yang terakhir, akan muncul keterangan installation complete. Di bagian ini ada tombol copy log to clipboard. Tombol ini berfungsi untuk mengcopy seluruh keterangan log proses instalasi. Biarkan saja tombol tersebut. Silahkan klik finish. Dan sampai disinilah penginstalan database MySQL sudah berhasil dan selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video tadi dapat menambah wawasan Anda tentang pengetahuan teknologi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman kalian. Terima kasih, cukup sekian untuk video yang kali ini. See you next time.